Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 24. Yang pertama, pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Seperti tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang 36/2008 bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan Undang-Undang PPh. Kemudian, objek dan subjek PPh pasal 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubung dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak pembangunan atau tanda turut serta dalam membiayakan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negeri tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Kemudian subjek PPh 24. Subjek yang dikenakan PPh 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Subjek pemotongan PPh 24, pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah wajib pajak, badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari penghasilan harta atau aset di luar negeri. Kemudian, penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurangan pajak. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap BUT.
Selanjutnya, koreksi PPh Pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan penghitungan dengan utang pajak yang lain. Kemudian persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Sebagaimana telah dikemukakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayar pajaknya di luar negeri dan kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Permohonan dilaporkan bersamaan dengan waktu pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu laporan keuangan dari negara lain, fotokopi SPT yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Untuk meringankan beban pajak penghasilan luar negeri, penghasilan yang diterima di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya iya. Namun, perpajakan harus pada tahun yang sama. Selain itu, jumlah kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Kemudian, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. 2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, PPh Pasal 24, dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. 3. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang telah rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. 4. Apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. 5. Penghasilan kena pajak dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. 6. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Selanjutnya, 7. Dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, dilampiri dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran PPh di luar negeri. 8. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. 9. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang
berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. 10. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. 11. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dengan utang pajak lainnya. Kemudian, mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Sebagai contoh, PT ABC pada tahun 2017 memperoleh laba bersih sebesar 25 miliar di dalam negeri dan 10 miliar dari luar negeri. Asumsi pajak luar negeri adalah 20%. Total pendapatan yang tercatat adalah 35 miliar. Pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan luar negeri. Jumlah pajak penghasilan yang terutang 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750. Pajak penghasilan maksimum yang dapat dikreditkan pendapatan luar negeri atau total penghasilan dikali jumlah pajak penghasilan yang terutang. 10 miliar atau 35 miliar dikali 8 miliar 750 sama dengan 2 miliar 500. Jadi PPh yang harus dibayar di luar negeri adalah 2 miliar 500. Tidak, nominal ini akan digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Namun ingat, jika wajib pajak ingin mengkreditkan pajak penghasilan yang terutang yang dibayarkan dalam pajak dalam negeri, ia harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkannya pada saat pelaporan SPT tahunan. Laporan tersebut disertai dengan SPT yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak yang dibuat oleh wajib pajak di luar negeri. Itulah materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.